Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Bang. Lanjut bahas apa kita? Kali ini kita akan membahas tentang Mario Aji lagi dah. Mario Suryo Aji. Karena menarik untuk dibahas apa yang terjadi oleh Mario Aji di sirkuit Austin nih, di Moto3 Amerika Bang ya. Di Circuit of the Americas. Itu dia. Guys, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap pokoknya jangan kasih kendor, prokes. Ya, yang pasti bahagia selalu guys. Iya, bahagia. Hah. Nah Bang, Ya. ini kalau dilihat Mario Aji di sirkuit kota, Circuit of the Americas, kayaknya wah ini kesulitan banget nih Mario Aji nih Bang. Betul. Enggak apa ya, seolah-olah sama bersaing sama rekan timnya sendiri aja, nih, betul. Tayo Furusato, Tayo. Itu apa ya, susah banget Bang. Ya. Apa nih Bang yang membuat dia terjadi? Ya membuat dia terjadi. Apa yang terjadi Bang? Jadi kalau kita melihat memang baru pertama kali ini dia ke Circuit of the Americas, kemudian juga ya karakter sirkuitnya ini memang satu baru diaspal lagi. Ya. Yang kedua memang adalah secara fisik ini benar-benar menuntut stamina abis karena variasinya tikungan abis tikungan satu itu 10 tikungan itu benar-benar istilahnya mengubah arah dengan cepat. Ini butuh keluasan dan juga stamina yang memang konstan. Terus kemudian ketemu straight yang cukup panjang, top speed, kemudian pengereman, dan di sektor 4 ini benar-benar diajak istilahnya high speed cornering. Ya. Jadi benar-benar stamina. Dan yang kedua adalah ketiga kemarin itu kalau kita ketahui bahwa ya ini sempat kita diskusikan sebenarnya karena melihat apa yang terjadi dengan Mario Aji 2 tahun kemarin dengan sekarang ini agak berbeda. Selain makin tinggi badannya, kemudian juga dari makin apa ya, makin keker ya. keker. Dan ini kalau kita melihat dari spek badannya sendiri, berat tubuhnya Hampir 70 kali ya. dibandingkan dengan rekan setimnya yang cuma 155 cm, berat badannya cuma 50 kiloan. Ya. Nah, Ya, sementara ada selisih sekitar 15 kilo mungkin ya Bang ya. Betul, dan kayak kita tahu motor dari Moto2 ini kan secara spek hampir sama. Moto3, sorry. Moto3 ini hampir sama, 250 cc, satu silinder. Ya. Jadi alhasil bahwa akan sangat diuntungkan bagi pembalap yang memang punya postur mungil dan kompak. Nah itu kita lihat bagaimana kemarin yang menang di kota kan tuh Minyo, terus Foggia, Joe Masia. itu badannya kompak-kompak kecil ya. Minyo kecil-kecil gitu, boros Dennis umurnya. Foggia juga kan Betul. agak-agak apa ya? Ya, Agak-agak gede juga sih sebenarnya tulang. tapi dia compact. Ya. Nah, ini yang memang menjadi istilahnya bukan hal yang mestinya istilahnya ya tidak diterima gitu. Cuma faktanya memang ya manusia bertumbuh gitu. Nah, mungkin ini tugas berat buat Mario Aji untuk segera bisa langsung adaptasi dengan cepat, karena masalahnya Mario Aji ini menjadi debut pertamanya ketemu dengan anggota tim yang sama sekali baru, berbeda dengan saatnya di Vimchev Moto2. Vimchev Moto2 dia hampir 3 musim, overall atmosfer kekeluargaannya dapat, ini baru sama sekali. Dan juga jangan lupa motornya juga berbeda, jadi memang agak sedikit perlu waktu. Dan rasanya nih dengan kemarin dia banyak belajar jatuh, kemudian juga menghadapi kondisi yang sulit, bagaimana angin cukup besar, plus membuat badan dia yang sedikit menjadi handicap, membuat dia sulit untuk bisa bersaing ke depan. Nah, jadi pelajaran berharga nanti buat dia tampil di sirkuit Eropa dimulai dari Algarve, karena kita tahu di Eropa ini Mario cukup lama juga kan di Vimchev, di CV Moto3 ini, jadi sudah cukup jam terbang, tahu bagaimana karakter sirkuitnya. Ya harapannya sih bisa lebih baik lagi. Oke. Jadi kalau bisa digarisbawahi bahwa performa kemarin Mario tampil di Austin, ya handicapnya adalah soal satu angin yang kenceng ya Bang ya. Kenceng banget, 14 km per jam. Terus permasalahan akselerasi di trek lurus. Betul. Sama ya berat badan. Kalau untuk berat badan berarti ini kita bicara tentang power weight to ratio. Itu. Karena kan tadi Abang bilang bahwa speknya hampir sama nih. Hampir gas-gas, KTM, Honda. Ya bisa dibilang
ya segitulah Iya. powernya. Terus bobotnya juga ya segitulah. Segitu, betul. Nah, ditambah lagi kalau kita bicara tentang ya Mario Aji dan rekan Steam pakai motor yang Sama NS250 tapi RR. punya bobot yang beda nih. Betul. Secara power weight ratio untuk walaupun selisih 15 kilo, Tetap jauh lebih kencang Taiyo Furusato. iyalah. Betul, apalagi kan Iyalah, sirkuitnya sendiri kan tahu sendiri, Iya. jual 5,5 km, kemudian banyak Trek lurusnya straight-nya. panjang, Iya. terus udah gitu punya ya elevasi ya, elevasi Betul, ketinggian yang ketinggian untuk ya naik. naik turun nih. Betul. Apalagi besok di Portimao nih. Iya, Ini lebih kerasa banget roller coaster iya. ya kan. Nah, Jadi tapi- kalau seandainya mungkin sirkuitnya lebih teknikal, yang Iya. banyak titik pengeremannya, saya rasa ya jangan sanksikan Mario Aji. Iya. Dia cukup piawai di Iya. soal pengereman ini. Tapi kemarin juga sebenarnya untuk mengatasi ketidakberdayaannya Mario Aji di, Iya, soal akselerasi dan betul. di top speed gitu, ya akhirnya memaksakan dia untuk ya melakukan late braking. Oke. Efeknya ya lagi-lagi tahu sendiri dong kalau late braking menggerus Ban kemampuan belakang. ban, Iya. baik itu depan, ban itu Betul, belakang gitu kan. betul. Ya ini mempengaruhi kondisi tersebut dan akhirnya membuat ya nggak bisa menciptakan best lap lebih baik lagi Iya. ketika kondisi ban Udah sudah habis. habis. Kalau udah habis begini yang ada, ya jangan kan untuk belok gitu. Pasti dia akan berusaha bagaimana pada saat menikung yang biasanya mungkin bannya masih bagus bisa lebih rebah, Ya. ini jadi agak kurang sedikit, ya. agak tegak, jadi kecepatannya pun jadi lebih turun sehingga Ya. malah jadi bulan-bulanan pembalap yang di belakangnya. ya. Tapi kalau denger-denger lah dari temen dekat ya, gitu. Iya, ya. dari orang dekat lah gitu. Orang dekatnya Mario, bahwa dia juga sebenarnya lagi program nih bang Buat untuk mengatasi ya berat badan oke. agar bisa ya setidaknya nggak sampai di 70 70, gitu ya, turun ataupun lagi. ya pokoknya nggak lebih ideal lah Iya, untuk iya, iya. memacu motor Moto3. Ya karena kalau pemainnya belajar dari pengalaman, seorang Darren Binder kenapa istilahnya nekat lompat ke MotoGP. ya karena faktor berat badan dan postur. Ya. Darren Binder udah bilang dengan badan ini kayak sebegini terus berat badannya ini kagak bisa ngelawan di Ya. Moto3 yang pembalap-pembalapnya jauh lebih mungil Iya. daripada dia. Itu dia. Tapi kalau kita bicara soal ya dengan kondisi fisik Mario yang segitu ya, Iya. apa enggak sekalian aja coba ya mainin di Moto2 gitu ya? Ya, saya sih. Siapa tahu lebih bagus bang. Jadi sempat diskusi nih waktu Mario mulai program Chef Moto2 ini, kemudian ini kan usia di mana si pembalap ya beranjak tumbuh terus nih Ya, karena 18 tahun ya 18 Mario ya? tahun sekarang dan ini ya waktu umur 15 tahun belum kelihatan. Ya. 18 tahun ini pertumbuhannya makin kelihatan jelas. Bahkan ya saat mungkin bandingkan Mario pertama kali ke film Chef Moto3 dengan sekarang di Chef Moto2 ambil pose yang sama, pasti akan kelihatan lebih kekar sekarang. Nah mungkin sebenarnya seandainya kemarin itu Mario Aji lebih cepat duluan dinaikin ke Moto3, mungkin akan lebih ini lagi mulus lagi. Sekarang dia Untuk saatnya ke perpindahannya ke Moto2. Moto2. Betul. Di ya soalnya kalau untuk di Moto2 ya memang lah ujung-ujungnya sebenarnya power weight to ratio berpengaruh. Berpengaruh, betul. Tapi setidaknya dengan power yang, lebih besar, 3 silinder 765 cc. Ini mungkin membuat Mario bisa lebih mengatasi Lebih leluasa, lebih merasa bebas. Oh Ya. begini ternyata ya, karena jangan salah, pasti teman-teman tahu kan Fermin Aldeguer, ya dia nggak ikut Moto3 loh. ya Di Moto2, Langsung. di film Chief Moto2, terus dia juara film Eropa Chief Moto2, langsung ke Moto2. Ya, Moto2. Karena apa? Kelihatannya badannya tinggi, Ya. cuman emang ini apa tipis Ya. gitu loh. Ya, kayak Tiker. Iya, tiker, Tipis tipis kering. kering. Kayak Valentino Rossi tinggi tapi tiker. Ya. Ya, itu untuk mengkompensasi bahwa setidaknya berat badan tetap jadi perhatian tersendiri. Kayak gua lah, Bang. Ini pembalap nih, potongan pembalap nih. Pemuda berbadan gelap. ya Tidak itu salah. dia itu berbadan gelap, pakai baju juga gelap. Baju gelap. Aduh. Jadi gue apa ya, sampai kan gue kadang suka bacain komentarnya teman-teman Iya, tuh kan iya. di YouTube. Gue ngeliat
salah satu postingan ya komentarnya siapa gitu ya temen. Oke. Ya ada yang bilang bahwa oh Mario udah kemudian balik ke Red Bull aja, cocok pakai KTM, Iya. nggak cocok pakai Honda gitu kan. Tapi sebenarnya kalau gue ngeliatnya nggak kayak gitu juga Nggak ya beda bang. juga, orang KTM itu sama-sama 250 cc dan 1 silinder Iya. kok. Walaupun memang gue dulu sempat ngobrol sama Gary Salim. Iya. Apa sih bedanya? Karena dia kan sempat Red Bull Rookies Betul, kan. betul. Apa sih bedanya bawa Red Bull, KTM dengan Honda? Nah, menurut Gary Salim ketika itu berapa tahun yang lalu gitu, kalau bawa KTM itu emang agak sulit untuk dibelokkan. Oh. Tapi secara akselerasi Kenceng banget. bagus. Oke. Nah ini dia harus Berkompromi. Ya, kompromis antara yaitu tadi ketika di Honda motor itu enak untuk dipakai belok, tapi ya power ya sedikit di bawahnya KTM, tapi KTM agak susah dibawa belok, Tapi kenceng ya di itu. akselerasi. Oke. Nah, oke. sebenarnya ya balik lagi ke orang sih bang. Ya istilahnya bagaimana dia beradaptasi dengan si Motornya. motor gitu kan. Betul. Ya buktinya waktu beberapa tahun lalu Mario juga bagus di Bagus di Red KTM, Bull. KTM Red bagus di Honda. bagus juga di CV di Iya, Honda. betul, Gitu betul, kan. betul. Ya semoga lah Ya. setidaknya permasalahan Mario bisa pecahkan lah. Iya, pokoknya tetap semangat. Hmm, Kami tetap dukung. itu dia. Oke. Oke bang, Sip. guys, ya itulah seputar tentang pembalap Indonesia Mario Aji di kancah Moto3. Saya Kabudiansyah dari Autor's ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Rono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.